Ini gak dapat pahala ini, gak dapat. Mengapa? Karena kepentingan dunia. Jangan diniatkan kalau sudah tua ada yang nuntun ke kamar mandi, kan berarti ingin tidak sehat. Kita ini oleh Rasulullah SAW diajarkan agar berdoa minta kesehatan sampai mati, nggak merepotkan orang. Mungkin karena sakit atau karena apa, dapat pahala. Mengapa? Karena niatnya. Karenanya niat ini harus kita latih untuk selalu positif, untuk selalu baik kepada siapapun. Karena hanya dengan niat itu pahala yang akan kita dapatkan dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sedang berada di tanah paling baik di dunia, tanah wakaf. Karena tidak bisa dihibahkan, tidak bisa dijual belikan, tidak bisa diwariskan. Ini tanah akan kekal abadi sampai hari kiamat. Orang baik bersama orang baik, Ustaz Al-Nab, Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat. Bagaimana kita meneruskan kebaikan ini? Karena hanya sekedar tanah ini hilang. Maka kita mau di atas tanah ini ada bangunan. Alhamdulillah sudah jalan. Insya Allah tidak ada halangan. Bulan Juli 2023 sudah bisa menampung siswa. Dan kita mau selesaikan ini. Saya mengajak kepada jamaah dimanapun berada untuk menyelesaikan pembangunan preschool, TK, PAUD, anak-anak calon pemimpin masa depan dididik di sini. Programnya simpel saja. Tamat TK, hafal juz amma. Bisa baca Quran, hafal, bisa jadi imam. Paling tidak untuk dirinya, untuk keluarganya. Mari kita support melalui donasi Bank Syariah Indonesia. Nomornya mudah mengingatnya, 6-nya 9 kali. 666666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer 23 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya ke nomor admin Yayasan 0852 6541 6060. Sekali lagi 0852 6541 6060. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak RW, Bapak RT, juga jajaran pengurus musola ya yang baru saja dilantik, dan para jamaah serta para hadirin. Kayaknya dari luar ini banyak ini. Yang dari sini mungkin belum datang kerja ini. Yang juga saya hormati. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sekarang melanjutkan pengajian rutinan bulanan. Dan ini rutinan ini karena tidak ada momen, misalnya bulan depan Maulid Nabi, jadi ini kita isi dengan membaca kitab agar ilmunya lebih mantap. Ini kitab yang akan kita baca adalah kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, karangan seorang ulama dari India yang karangannya sangat populer, Al-Imam Zainuddin Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali bin Zainuddin Al-Makhdum Al-Kabir Al-Funani Al-Hindi Asy-Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi pengarang kitab ini memulai kitabnya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa? Karena memang kita ini setiap akan memulai sesuatu yang penting
dan bagus itu dianjurkan membaca basmalah. Mau makan kita baca basmalah, mau minum baca bismillahirrahmanirrahim, mau bepergian baca basmalah, naik kendaraan biar tidak kecelakaan baca basmalah. Jadi baca bismillahirrahmanirrahim ini dianjurkan untuk amalan-amalan yang baik. Kalau amalan yang jadi kebutuhan. Kalau pekerjaan yang kita lakukan itu makruh, lalu baca basmalah, maka basmalahnya makruh juga, nggak dapat pahala. Contohnya seperti orang mau rokokan, rokok itu kan makruh, itu baca basmalah makruh juga, ya makruh. Ada yang rokokan, ada mungkin ya. Kalau yang mau dikerjakan itu perkara haram, baca basmalah haram juga. Misalnya mau mencuri, bismillahirrahmanirrahim, itu malah dapat dosa itu. Karena ini menyebut nama Allah tapi kok kemaksiatan yang dilakukan. Berarti kan berani sekali pada Allah itu. Jadi baca basmalah ini kata para ulama untuk yang baik-baik saja, atau yang kita perlukan itu. Jadi ingat ya, kalau gak baik jangan baca basmalah misalnya, karena malah dapat dosa. Nah, alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atihi. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kita, memberikan petunjuk kepada kita untuk taat kepadanya. Artinya apa? Setiap kita melakukan ibadah kepada Allah, kita harus bersyukur kepada Allah. Setiap kita melakukan ketaatan kepada Allah, harus bersyukur kepada Allah. Mengapa? Itu semata-mata karena Allah menunjukkan kita. Di sana ya, di luar sana ada orang yang mungkin lebih sehat dari kita, dan mungkin uangnya lebih banyak dari kita, tapi gak sholat. Mengapa? Gak dapat petunjuk dari Allah. Karena orang beribadah, bersedekah, datang ke musola, itu semua semata-mata petunjuk dari Allah. Karenanya kita katakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dan kita gak boleh sombong. Karena kita ini misalnya ibadah terus merasa hebat, gak boleh. Kita syukuri aja ibadah kita. Dan kita berharap ibadah kita ini dijaga oleh Allah. Ibadah kita diterima oleh Allah, dijaga istiqomah sampai mati. Harapannya seperti itu. Dan gak boleh sombong. Apalagi ibadah sunnah. Ibadah sunnah itu ya dikerjakan sendiri. Kalau ada kawannya gak tahu ya diajari. Tapi kita jaga hati kita. Jangan sampai sombong, dan jangan sampai membicarakan orang yang gak melakukan. Dulu pada masa ulama salaf, seorang ulama ya, saya lupa namanya, anaknya itu malam-malam bangun lalu sholat tahajud. Kawan-kawannya di situ tidur semua. Lalu anak itu bilang sama ayahnya, ayah, orang-orang tuh kenapa gak bangun, gak sholat, kok enak aja tidur. Lalu kata ayahnya apa? Saya lebih senang kamu tidur daripada kamu sholat tapi membicarakan orang. Saya lebih senang kamu gak usah bangun malam-malam daripada bicara orang. Artinya apa? Kita ini walaupun melakukan ibadah sunnah, jangan untuk merendahkan orang lain atau untuk meninggikan diri kita, tapi kita syukuri kepada Allah. Kalau ada orang yang gak melakukan, gak apa-apa, kita ajak. Karena mengajak orang untuk beribadah itu dapat pahala. Wa zajarana amma suyatihi. Segala puji bagi Allah yang telah mencegah kita, menghalangi kita dari kemaksiatan. Kalau kita ini terhindar dari kemaksiatan, itu semata-mata anugerah dari Allah. Kita diberi penghalang oleh Allah untuk melakukan kemaksiatan itu. Kita syukuri juga. Wa asyhadu an la ilaha illallah iqraran biwahdaniyatihi. Dan aku memuji sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, sebagai pengakuan pada keesaan Allah. Jadi la ilaha illallah
tiada Tuhan selain Allah, itu disebut kalimat tauhid. Mengapa kalimat tauhid? Karena berarti mengesahkan Allah. Apa makna la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah itu? Makna tiada Tuhan selain Allah, kata para ulama, ada dua. Yang pertama, apa saja yang ada di jagat raya ini pasti butuh pada Allah. Kita ini sebelum ada, untuk menjadi ada, butuh pada Allah, diadakan oleh Allah. Setelah ada, agar kita bertahan dalam keberadaan ini, butuh lagi pada rahmat Allah. Siapapun yang ada di alam jagat raya pasti butuh pada Allah. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, Allah gak butuh pada apapun. Itu makna la ilaha illallah. Kita beribadah bukan karena Allah butuh pada ibadah kita, enggak. Tetapi bagaimana kita ini beribadah, nanti manfaatnya kembali kepada kita. Artinya, seandainya manusia di bumi gak ada yang beribadah kepada Allah, kerajaan Allah tidak berkurang. Allah tetap bisa mengendalikan siapapun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu i'tirafan bi nubuwwatihi. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, utusannya, sebagai pengakuan pada kenabiannya. Jadi syahadat itu ada dua. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, bersaksi bahwa baginda Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Dan ini wajib hukumnya. Syarat seorang Islam harus bersaksi tentang kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dan orang tuh harus tahu yang dimaksud Nabi Muhammad itu orangnya orang mana, harus tahu. Dan gak boleh salah bahwa yang dimaksud Nabi Muhammad ini Muhammad yang putranya Abdullah, ibunya bernama Aminah, lahir di Mekah, hijrah dan wafat di kota Madinah. Harus begitu. Kalau keliru gak sah Islamnya. Misalnya ada Muhammad di mana? Muhammad ini lahirnya di Padang, meninggalnya di Medan. Loh, ini agama lain ini. Agama lain. Jangan sampai gak tahu ini. Makanya kalau ada uang yang umroh atau haji ke tanah suci, amin Allahumma amin. Biar tahu, buktikan. Karena harus tahu. Nah, dan juga harus tahu tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Ini nanti yang diterangkan di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makna la ilaha illallah ini harus tahu. Makna Muhammadur Rasulullah kita ini harus tahu. Kalau nggak tahu ya nggak sah keislamannya. Makanya biasanya sebentar lagi ini, tidak sampai 1 bulan ya, kita memasuki bulan Rabiul Awal. Biasanya umat Islam di mana-mana itu merayakan Maulid. Apa sebenarnya tujuan merayakan Maulid? Tujuan merayakan Maulid itu agar umat Islam kenal kepada nabinya. Kalau semakin mengenal beliau, semakin cinta, semakin kuat imannya. Dan ini penting. Anak-anak kita ya, terutama yang kecil-kecil, yang masa-masa senang baca, itu perlu kalau ke Gramedia belikan buku-buku kisah-kisah para nabi, buku kisah para sahabat, buku sirah kisah Rasulullah SAW. Mengapa? Anak kita ini yang suka pegang HP agar tidak hanya tahu film kartun atau apa atau artis, agar gak tahu itu aja, tetapi sama nabinya tuh tahu. Karena itu hukumnya wajib. Nah, wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu li irsyadil ibad. Shalawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk menunjukkan hamba-hambanya. Shalawat dan salam. Siapa? Ya baginda Rasulullah SAW. Rasulullah ini memang diutus kepada siapa? Kepada seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia setelah beliau diutus harus masuk Islam.
Kalau gak masuk Islam, maka keyakinan kita orang ini pasti masuk neraka. Karena Nabi kita ini memang Nabi terakhir. Setelah Nabi kita tidak ada Nabi lagi sampai hari kiamat. Wa ala alihi wa sahbihil muhtadin al-hadina ila sabilir rasyad. Dan semoga sholawat dan salam tercurahkan pada keluarganya, para sahabatnya yang mendapatkan petunjuk dan yang menunjukkan ke jalan kebenaran, jalan petunjuk. Wa ba'du, fahadha kitabun intakhabtuhu min kitabai az-zawajir wa mursyidit tullab. Kitab ini yang aku ringkas, aku pilih dari dua kitab az-zawajir dan kitab mursyidut tullab li syaikhai masyayikhil Islam, karangan gurunya para guru-guru Islam, malikayil ulama il a'lam, kedua raja para ulama yang para tokoh seperti gunung, Syekhina Syihabuddin Ahmad bin Hajarin al-Haytami, guru kami Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haytami, wa jaddina Zainuddin bin Ali al-Maghbari, dan kakek kami Zainuddin bin Ali al-Maghbari radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, wa hasyarana fi zumratihima, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama golongan beliau berdua. Amin Allahumma amin. Kita membaca kitab ini oleh pengarangnya didoakan berkumpul bersama para ulama kita dulu. Amin Allahumma amin. Wa zidtu fihi ma tayassara minal ahadits wal masail al fiqhiyat. Dan aku tambah dalam kitab ini apa yang mudah dari hadis-hadis, masalah-masalah fikih, wal mawa'idh wal hikayat, nasihat-nasihat dan kisah-kisah. Wa sammaituhu irsyadul ibad ila sabilir rasyad. Kitab ini aku namakan kitab Irsyadul Ibad ila sabilir rasyad. Rajan minallahil jawad, seraya berharap kepada Allah yang Maha Pemurah, ayyursyidani bihi wa jami'al ibad ila daril khulud innahu karimun wadud, agar Allah memberikan petunjuk kepadaku dan seluruh hamba-hambanya menuju kampung keabadian, rumah keabadian. Jadi petunjuk yang benar ya, agar kita semuanya masuk surga. Sesungguhnya Allah itu Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kemudian di sini musannif menyampaikan hadis rawas Syaikhan al-Bukhari wa Muslimun an Umar bin al-Khattab radhiyallahu an. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan dari Sayyidina Umar bin al-Khattab radhiyallahu an. Sayyidina Umar ini khalifah yang kedua. Jadi setelah Rasulullah SAW wafat, umat Islam dipimpin oleh khalifah yang pertama, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq selama 2 tahun 5 bulan. Setelah Sayyidina Abu Bakar wafat, maka umat Islam dipimpin oleh khalifah yang kedua, yaitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Beliau kira-kira menjadi khalifah selama 10 tahun. Setelah Sayyidina Umar wafat, diganti berikutnya oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman ini menjadi khalifah selama 12 tahun. Setelah itu diganti oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, khalifah yang keempat. Beliau menjadi khalifah sekitar 6 tahun. Semuanya 30 tahun. Nah, masa 30 tahun ini disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Nah, hadisnya bagaimana? Qala, Umar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal perbuatan itu tergantung dari niatnya. Maksudnya ini amal baik dan bukan amal maksiat. Amal itu tergantung pada niatnya. Artinya apa? Saudara ke musholla, ke masjid, niatnya ibadah, mendekatkan diri pada Allah, ya dapat pahala. Tapi kalau datang ke musholla, ke masjid, niatnya bukan itu, gak dapat pahala. Apa saja. Jadi yang diniati baik ini perbuatan baik. Jangan salah ya, kalau perbuatan jelek gak boleh. Contohnya bagaimana?
diajak selingkuh oleh kawannya. Gimana kalau nggak mau takut perasaan misalnya? Itu nggak boleh itu karena maksiat. Yang dinilai baik, yang baik-baik. Atau perbuatan yang biasa. Yang diniatkan baik ini pertama perbuatan baik ya. Yang kedua perbuatan yang termasuk dunia tapi bisa menjadi wasilah kebaikan. Misalnya bekerja. Kamu kenapa bekerja? Pertama, saya bekerja nanti hasilnya sebagai bekal ibadah saya dan keluarga. Maka bekerjanya bernilai ibadah. Nanti kalau ada lebihnya, biaya anak saya belajar. Ada lebihnya, sedekah. Itu walaupun satu hari ada di tempat kerja sama dengan ibadah sehari. Karenanya saudara kalau mau bekerja jangan lupa bismillahirrahmanirrahim. Niat bekerja menjemput rezeki. Jangan niat bekerja saja ya. Niat bekerja menjemput rezeki. Nanti kalau ada untuk bekal ibadah saya, keluarga saya, kemudian sisanya untuk sedekah. Karena kadang-kadang saudara kita ada pergi ke luar negeri ke Malaysia. Ngapain ke Malaysia? Cari kerja. Akhirnya dapat kerja aja di sana. Setelah selesai pekerjaan nggak dibayar sama apa namanya? Ya sama orang sana nggak dibayar, dilaporkan sama polisi suruh tangkap. Hanya ditangkap dipulangkan ke sini. Hutangnya belum lunas itu. Karena kadang-kadang saudara kita kemana-mana ditanya tujuannya apa? Kerja. Loh jangan kerja, tetapi untuk menjemput rizki. Jadi karena semuanya tergantung niatnya. Karenanya apapun yang kita lakukan niatnya harus diperbaiki. Sama dengan orang punya anak dibesarkan. Kalau membesarkan anak itu niatnya apa? Niatnya adalah agar menjadi orang yang beribadah kepada Allah. Maka membesarkan anak gerak-geriknya dapat pahala terus. Jangan salah niat. Kadang salah niat. Apa niatnya? Kenapa anaknya dibesarkan? Agar nanti kalau sudah tua ada yang bisa menuntun ke kamar mandi. Loh, ingin gak sehat berarti ini. Ini gak dapat pahala ini. Gak dapat. Mengapa? Karena kepentingan dunia. Jangan diniatkan kalau sudah tua ada yang nuntun ke kamar mandi. Kan berarti ingin tidak sehat. Kita ini oleh Rasulullah SAW diajarkan agar berdoa minta kesehatan sampai mati, nggak merepotkan orang. Makanya doa itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tuhan, berikanlah pada kami yang baik-baik di dunia. Yang baik-baik itu artinya apa? Yang nyaman-nyaman, yang enak-enak, yang gak susah-susah. Jangan minta susah. Di akhirat juga yang baik-baik, yang enak-enak, yang enjoy, yang senang. Dan lindungi kami dari siksa neraka. Dulu suatu ketika Rasulullah SAW mendatangi seorang sahabat. Ternyata orang ini kurus sekali. Ditanya, kamu kok kurus sekali? Minta apa kamu? Saya minta sabar Rasulullah. Jangan. Minta sabar ini kan minta ujian namanya. Jangan minta diuji. Jangan, tidak kuat diuji itu. Kita ini Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, bukan cuma itu. Kita ini juga dianjurkan agar sehat sampai tua. Makanya di dalam doa ya, Rasulullah SAW itu kalau berkumpul bersama para sahabat, sebelum perkumpulan selesai, doa yang dibaca, Allahumma qasim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina maksiyati. Ya Allah, bagikanlah pada kami dari rasa takut kepada Engkau yang menghalangi kami dari kemaksiatan. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Berikanlah pada kami ketaatan kepada Engkau yang menyampaikan kami ke surga-Mu. Kemudian wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana.
dan senangkan kami dengan pandangan kami dan pendengaran kami serta kekuatan kami selagi kami masih hidup. Rasulullah itu berdoa untuk beliau dan untuk para sahabatnya, minta senang dengan pandangan, gak buta sampai mati. Karena kalau sudah tua gak bisa lihat, bingung juga mau keluar kemana itu. Mau ke kamar mandi kemana, bingung. Akhirnya nunggu cucunya, waktunya pipis, cucunya gak ada, ditunda. Kira-kira nunda pipis gimana itu, kan gak tahan. Jadi kita ini minta pandangan sehat sampai mati. Kemudian wasma'ina, pendengaran juga minta sehat sampai mati. Karena kalau kita agak sehat, pendengarannya ini rusak ya pendengarannya. Ngomong sama cucunya dijawab, nanti responnya beda. Karena ada kakek kami dulu sebelum meninggal, tanya si A, dijawab, nanti responnya beda, nyambung. Ya maklum lah, kan nggak dengar. Karena kalau pendengaran ini kurang, orang yang berbicara perlu teriak-teriak kepada dia. Makanya Rasulullah menganjurkan kita berdoa minta pendengaran yang sehat. Wa quwwatina, dan kuat. Kuat ke kamar mandi, apapun kuat itu. Jangan minta gak kuat. Karenanya walaupun kita punya anak, membesarkan anak, jangan diniatkan nanti kalau sudah tua ada yang mau gotong. Jangan. Kita ini sehat aja, kan begitu. Para sahabat dulu sehat-sehat itu, sampai wafat itu sehat. Para sahabat itu doa. Makanya apapun yang kita lakukan, niat kita tuh yang baik. Membesarkan anak atau apa, ya termasuk mengurus mushola ini, niatnya yang baik. Apa saja lah, kita niatnya baik. Kemudian jadi semua amal perbuatan manusia tergantung niatnya. Karenanya tata niat kita. Aktivitas dimanapun ditata dengan baik. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang itu akan memperoleh apa yang dia niatkan saja. Hanya yang dia niatkan yang diperoleh. Kalau gak diniatkan gak dapat. Makanya apapun yang kita lakukan niatnya yang lengkap. Dan ulama-ulama kita menganjurkan kita ini pokoknya niat tiap malam. Kalau besok punya uang banyak mau sedekah. Kalau besok ada orang minta tolong mau ditolong. Kalau ada orang begini mau gini, niatkan. Jangan sampai ada niatan gak baik. Awas lah, itu katanya omongannya gak baik tentang saya, nanti minta tolong, gak saya tolong. Jangan. Awas nanti minta tolong, saya tolong, malu kamu. Harus begitu mestinya. Jangan bilang gak mau tolong, khawatir nanti kita gak dibutuhkan sama orang. Susah juga kalau gak diperlukan sama orang. Mengapa? Karena dengan berniat saja kita itu dapat pahala. Makanya ketika Rasulullah SAW pergi berperang bersama para sahabat, di perjalanan beliau bilang, di Madinah itu ada orang-orang yang gak berangkat ikut kita, tapi pahalanya sama katanya. Mereka gak ikut ke sini tapi pahalanya sama. Loh kok bisa Rasulullah? Mereka kan gak capek-capek. Mereka gak ikut karena ada uzur. Mungkin karena sakit atau karena apa, dapat pahala. Mengapa? Karena niatnya. Karenanya niat ini harus kita latih untuk selalu positif, untuk selalu baik kepada siapapun. Karena hanya dengan niat itu pahala yang akan kita dapatkan dari Allah. Kemudian faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang dia hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, berarti dia hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Karena ini hadis ini disabdakan oleh Rasulullah SAW ketika pertama kali hijrah ke Madinah. Yang hijrah ke sini semata-mata karena perintah Allah dan Rasul, ya balasannya dari Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Dan barang siapa yang hijrah ke sini karena urusan dunia yang akan dia peroleh, misalnya cari pekerjaan atau karena perempuan yang mau dikawini, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka pahala hijrahnya seperti yang dia niatkan.
Ini mengapa Rasulullah SAW bersabda begitu. Waktu itu para sahabat diperintahkan hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada seorang laki-laki sebenarnya gak mau hijrah ke Madinah, cuma wanita pujaannya, dan wanita itu mau hijrah ke Madinah. Dan wanita itu bilang, kamu kalau gak hijrah ke Madinah, ya saya gak akan nunggu kamu, nanti ada yang lamar saya mau kawin. Kalau kamu hijrah gak apa-apa, langsung nikah dengan saya. Akhirnya orang ini hijrah ke Madinah. Dia hijrahnya bukan karena perintah Allah, bukan karena perintah Rasulullah SAW, tapi karena apa? Karena seorang perempuan. Karena seorang perempuan, ya beda pahalanya. Sama-sama hijrah, tapi beda level. Jadi kadang-kadang ya, orang itu pekerjaannya sama, tapi pahalanya beda. Mengapa beda? Karena niatnya berkualitas. Satunya niatnya berkualitas, yang satunya niatnya tidak berkualitas. Karenanya niat kita ini perlu dijaga dan diperhatikan. Kita niat beribadah. Kemudian tambah sedikit ya, babul iman. Ini bab menerangkan tentang iman. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Hai manusia, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum, beribadahlah kalian. Artinya esakan Tuhan kalian dengan beribadah. Jangan menyembah selain Allah, jangan lakukan persembahan pada selain Allah. Mengapa? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Allah yang menciptakan kalian, Tuhan yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Barangkali kalian menjadi orang yang bertakwa. Barangkali kalian takut pada siksanya. Artinya apa? Orang beribadah kepada Allah itu akan menambah rasa takut kepada siksa Allah. Orang itu semakin jauh dari ibadah, semakin gak takut pada maksiat. Karenanya musola ini perlu kita ramaikan. Saudara-saudara kita, keluarga kita, terutama yang laki-laki yang belum kesini, ajak kesini. Asal gak ada uzur ya. Kalau ada uzur ya gak apa-apa lah, karena orang perumahan, orang kerja biasanya, apalagi siang hari. Kemudian alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Tuhan kalian atau Allah yang telah menciptakan bumi bagi kalian sebagai alas. Jadi bumi ini sebagian alas, wassama abina'a, dan langit ini sebagai atap. Kita beralaskan bumi, beratapkan langit. Wa anzala minas sama'i ma'a, dan telah menurunkan air dari langit. Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Dengan air yang turun dari langit itu Allah keluarkan berbagai buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. Di negeri kita ini curah hujannya luar biasa. Karena curah hujan luar biasa, buah-buahan banyak macam. Yang namanya durian, apalagi di Sumatera. Di Sumatera ini durian gak pernah putus. Kita di Jawa mau makan durian nunggu 9 bulan. Tapi di Sumatera tiap hari bisa makan durian. Mengapa? Karena curah hujannya lebih banyak di Sumatera. Ya karena hujan. Di Timur Tengah karena curah hujannya jarang-jarang, buah-buahan yang ada cuma anggur sama korma. Itu pun jarang-jarang pula, yang banyak gersang. Tapi di akhir zaman sekarang ini sepertinya musim bergeser.
negara-negara Eropa mulai kekeringan, dan di Jazirah Arab hujan semakin sering sekarang ini. Dan sabda Rasulullah SAW, la taqumus sa'ah hatta ta'uda jaziratul Arab murujan wa anhara. Kiamat tidak akan terjadi sehingga Jazirah Arab kembali hijau-hijau dan bersungai-sungai. Entah apa musim yang di sini dipindah ke sana kira-kira nanti itu. Atau yang di Eropa, mungkin yang di Eropa ya, karena sana tempatnya orang kafir itu. Yang Eropa lah yang dipindah ke Arab itu. Yang di sini tetap gini aja lah. Jangan berkurang air itu. Jadi dengan adanya air ini buah-buahan banyak sekali dan rizki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Karenanya jangan kalian buat sekutu-sekutu bagi Allah dalam beribadah. Kalian sudah tahu bahwa hanya Allah yang menciptakan. Sedangkan sekutu-sekutu yang kalian sembah, berhala-berhala, kan gak bisa menciptakan apa-apa. Kok percaya sama itu? Ini orang-orang jahiliyah ya, yang menyembah berhala. Dan dulu leluhur kita, bangsa Indonesia ini yang beragama Hindu atau Buddha memang penyembah berhala. Karena budaya di Indonesia ini sama dengan budaya di India. Bangsanya dari sana dulu, penyembah berhala. Makanya di kitab ini masalah berhala disebutkan. Dan yang namanya Tuhan itu harus bisa menciptakan. Kalau gak bisa menciptakan, namanya bukan Tuhan. Kita menyembah hanya kepada Allah. Ini bab keimanan. Wa qala Allah Ta'ala, wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami menyiapkan bagi orang-orang kafir neraka sa'ir. Apa neraka sa'ir? Ainaron syadidah, api yang dahsyat. Kalau gak beriman pada Allah dan Rasulnya, gak ada tawar-menawar, disiapkan api neraka. Mudah-mudahan kita semua terlindungi dari api neraka. Amin Allahumma amin. Keluarga kita, anak cucu kita menjadi orang yang beriman dan soleh-solehah. Amin Allahumma amin. Saya kira ini pembacaan kitab malam ini. Sebelum kita tutup, karena ini banyak kamera, kita buka sesi pertanyaan. Ini walaupun di sini sedikit, ini yang menonton di luar puluhan ribu. Jangan khawatir. Makanya saya tetap ngisi di sini walaupun sedikit. Cuma bawa kamera-kamera ini biar jutaan yang nonton di luar itu. Sebelum di off-kan, ditutup, ada pertanyaan, silahkan dibaca.